nanti kenapa Bu Tuti nggak ikutan? Oh, saya nggak tahu. Kalau sekolahnya udah EPK nanti ikutan Pak, kata saya gitu. Oh, Pak Iksan ada di kelas, Bu Yanti? Ya, kelas Oh. saya. Lucu jadinya Iya. ya. Nah, itu ada dari Cirebon ini. Oh, Cirebon ya Pak Ugit ya, oke. Udah siap manggung itu Pak Ugit itu. Siap. Siap. Pak Ugit SMK mana Pak Ugit Cirebonnya? Mekanika Bu di kabupaten. Oh, mekanika sama Pak ini bukan Pak siapa ya Mr. Crazy teh? Pak Mahardika. Pak siapa teh? Tahu nggak? Pak, saya lupa nama aslinya ya. Iya, tuh Bu Yanti pernah nyebut tuh waktu itu. Aduh. Pak, Tambon, Pak, lupa lagi yang tinggi ya orangnya ya? Bukan, yang putih-putih agak botak. Oh, bukan itu. Iya, lupa deh namanya siapa. Nantilah dikepoin lagi. Aduh, Bu Riz, udah kerjain tugas baju. Arianto mungkin Bu. Halo? itu Bu Marni belum bisa masuk ya Pak? Oh iya, ini 1, 2, 3 lagi ya Bu? 8 semuanya? 8 kalau nggak salah. Pak Ihsan nggak tahu, kayaknya mah ada kegiatan kayaknya Pak Ihsan. Oh gitu ya. Mohon. Ada. Kalau ini seru juga ya ini. Jawa Barat tuh terasa kecil gitu kalau lagi ini. Iya betul Bu. Nanti kalau PPKM sudah berakhir mah ya kita jadwal menikah pengen luring dah saya mana pokoknya kalau nggak ke Bandung Cianjur ayo. Boleh Cianjur tuh ke Safe Village kita sambil. Aduh Masya Allah. Kayaknya titik tengahnya Cianjur ya? Iya nggak? Coba. Apa Bandung? Bandung lah ya. Titik tengahnya. Dekat kemana-mana. Itu PK itu lama ya Bu ya? Bu Riz? Forever nih ya Bu Yanti selama kurikulumnya nggak diganti ya Bu Yanti. Ya Allah. Iya betul. Tapi mantep bantuannya Bu Yan. Berapa miliar itu? Pokoknya seger lah. Pokoknya seger. Mata saya langsung terbuka. Saya waktu itu ada pemilihan dan votingnya gitu tuh di luar dugaan, maka mau tidak mau saya harus siap gitu. Nah itu diminta langsung sama Bu Ida itu silakan Bu formatur ini bergeraknya gitu. Karena saya baru pertama kali, jadi ini pun pengalaman pertama jadi ketua gitu di sebuah organisasi. Akhirnya saya sambil berjalan sambil belajar juga itu saya membuat formatur dan inilah Bapak Ibu semua saya pilih pertama itu dari segi kompetensi seperti itu karena saya kayak saya kena Bu Riris, Bu Gani semuanya itu faktor utamanya adalah kemajuan MGMP. Kemudian yang kedua itu dari segi wilayah gitu. Jadi kita tidak terpaku pada satu wilayah saja karena ini Jawa Barat. Jadi saya pengen ada yang dari barat, selatan, kemudian dari timur dan juga mungkin utara sepertinya tidak dari tengah terutama Kota Bandung. Semua dulu sudah saya kesediaan juga walaupun via Japri dan akhirnya terbentuk seperti ini. Kemudian harusnya gitu begitu ini langsung di pengajuan SK ke dinas itu saya sudah ini begitu formatur sudah terbentuk saya sudah membuat rancangannya SK ternyata pas ditanyakan ke Pak Junaidi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu katanya silakan Bu dibuat aja dulu permohonannya tapi nanti mungkin didisposisikan permohonan itu di Kadistik tapi katanya entah siapa yang akan membuat SK ada infonya seperti itu saya jadi bertanya-tanya kenapa kok jadi seperti ini gitu nah akhirnya saya tanya ke forum MGMP SMK itu para ketua MGMP di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Bahasa Indonesia dan pelajaran lainnya, itu ternyata katanya sekarang peran MGMP Provinsi itu ada sedikit perubahan gitu. Termasuk dalam hal penerbitan SK pun itu masih belum ada respon gitu, belum ada respon dari Disdik. Tapi saya juga belum sampai saat ini belum bisa ke Disdik langsung,
setiap ada niat gitu selalu ada kebijakan PPKM atau PSBB atau yang lainnya. Tapi ketika dibuka, sayanya ada waktu ini gitu, ada apa? Ada pekerjaan di sekolah gitu. Jadi insya Allah secepatnya, karena akan bersama-sama dengan forum MGMP yang lain, para pengurus MGMP yang memang baru dibentuk seperti Bahasa Indonesia, itu kita akan mengajukan itu permohonan penerbitan SK pengurus gitu. Itu kembali lagi ke peran MGMP provinsi, katanya untuk sekarang itu memang lebih diprioritaskan MGMP kabupaten dan kota, termasuk program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga langsung tertuju ke kabupaten kota gitu. Jadi memang sekarang itu peran dan fungsinya itu di provinsi itu sejauh apa gitu, sampai di mana dan apa peran kita gitu di provinsi. Itu mungkin nanti bisa didiskusikan juga. Terus itu masalah SK, jadi masih menunggu, draftnya sudah ada, tapi masih menunggu penerbitannya. Kemudian masalah yang kedua itu saya mendapat amanah dari kepengurusan sebelumnya, dari Ibu Ida dan Bu Rita. Di sini juga ada Bu Gende dan Bu Emma, itu para pengurus sebelumnya. Terus saya mendapat titipan dari itu keuangan. Jadi keuangan kemarin sudah dikonfirmasi ke Bu Rita, bendahara sebelumnya. Itu kita ada titipan kas sebesar 8.067.670.000, 8 jutaan gitu untuk kas MGMP sekarang gitu. Itu jadi sisa saldo dari MGMP sebelumnya. Itu masalah keuangan, jadi kita ada titipan itu. Kemudian berikutnya mengenai program-program, sebenarnya semuanya banyak ada program-program yang memang istilahnya kita insya Allah inovatif, kreatif, dan ini insya Allah bermanfaat gitu. Tapi dalam seiring waktu gitu, dalam perjalanannya gitu maksudnya. Sepertinya kayak contohnya program untuk tes siswa gitu, misalnya ternyata sudah ada program TOEIC yang itu ITC itu langsung ke sekolah. Kemudian ada tes untuk guru, kita ingin mengadakan, ternyata ada juga yang propel teacher gitu. Nah ini mungkin harus bisa didiskusikan lagi seperti apa program-program yang memang sifatnya mengembangkan kompetensi guru dan juga memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kompetensi bahasa Inggrisnya. Mungkin itu saja Pak Ibu. Jadi dari saya maksudnya kronologis pembentukan pengurus dan juga masalah SK, kemudian masalah keuangan, dan nanti mohon diskusinya untuk pengembangan organisasi kita ke depannya seperti apa. Itu Pak Asep, ya saya cukup sekian dulu.
Mangga, gimana? Ini aja. Dari bendahara ada Ibu Mani di sini. Eh, kalau sekretaris ya. Ya, aduh, saya kaget juga nih langsung disebutkan pertama ya. Ya baik, sebetulnya saya mau tanya juga nih ke Bu Tuti, saya agak lupa juga nih bagiannya, kalau nggak salah saya tuh bagian promosi dan humas ya Bu ya? Iya, iya betul Bu. Iya, mungkin kan nanti di divisi saya akan bergerak ke menyampaikan informasi ya tentang program yang akan di-launching oleh MGMP Provinsi. Ya mangga nanti saya tinggal jemput bola dan promote aja untuk soundingnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk teknisnya, apakah nanti dibuat flyer atau seperti apa ya Bu Gende, kita pejuang flyer saat itu. Masih ingat Bu Gende? Ya. Ya, mungkin nanti untuk flyernya juga memang saya kan bukan expert ya Bu ya, minimal nanti kita discuss aja untuk promotnya apakah flyernya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin nanti akan saya juga banyak minta pendapat dari Ibu Bapak untuk nanti mempromosikan apa yang menjadi program kita. Kemudian saya juga ucapkan selamat untuk Bu Tuti sudah terpilih menjadi Ketua MGMP Provinsi Jawa Barat. Ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Bu, tentang program-program yang tadi dipaparkan, insya Allah Bu kami dukung karena nanti saya di bagian promosi mungkin ya di dokumentasi. Mungkin itu Pak Asep, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yanti aja Pak Asep. Supaya nggak aneh. Mana Bu Yanti aja Pak. Ya, hatur nuhun. Eh, Aduh, langsung batuk saya. Baik, terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selamat malam, malam yang monumental ini sebetulnya ya, untuk menyambut apa itu Hari Kemerdekaan negara kita tercinta. Insya Allah lebih berkah lagi. Jadi boleh Bu Tuti kalau rapat-rapat webinarnya cari ini ya, apa virtual briefingnya, cari momen-momen yang pas gitu ya. Betul. Iya, baik. Langsung saja terima kasih atas kesempatan dan amanah yang diberikan pada saya. Insya Allah di bidang yang sebetulnya saya tentu tidak bisa bekerja sendiri. Semua bidang juga pasti kita akan selalu bekerja sama, hand in hand gitu ya. Di bidang yang diamanahi ke saya adalah bidang penelitian dan pengembangan. Intinya di bidang ini ada 3 hal pokok minimal yang harus direncanakan dan dilaksanakan. Yang pertama adalah terkait kegiatan penyusunan kurikulum untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang di dalamnya mencakup silabus, RPP, kita memakai istilah yang masih kurikulum 2013 ya Bu Yanti ya. Nah, lalu ada metode strategi pembelajaran dan rancangan penilaian. Intinya dari planning, teaching, sampai ke evaluating atau assessment, assessing. Nah, lalu yang kedua, kegiatan yang harus dilaksanakan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan baik berupa webinar, workshop, atau kalau sudah luring ya mungkin bisa training, TOT begitu dan seterusnya yang kaitannya dengan pengembangan karir guru, dalam hal ini guru bahasa Inggris, lalu peningkatan kompetensi pedagogik maupun profesional dan pengembangan literasi.
Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan peningkatan kemampuan bahasa Inggris, kompetensi bahasa Inggris peserta didik atau siswa kita. Itu bisa dilaksanakan melalui lomba begitu, maupun olimpiade dan seterusnya. Ya, minimal 3 hal ini mungkin kita tidak terlalu atau saya dalam hal ini tidak akan merencanakan yang terlalu banyak atau muluk-muluk gitu ya, tapi intinya bisa terlaksana mewakili 3 hal tadi ya, yang kaitannya dengan penyusunan kurikulum atau dokumen kurikulum, lalu juga kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru baik di pedagogik, profesional, literasi maupun pengembangan karir, dan yang berkaitan dengan kompetensi bahasa Inggris peserta didik kita. Nah, sebetulnya saya sudah menyusun di 1, 2, 3 slide, tidak banyak begitu ya. Saya mohon izin untuk share supaya Bapak Ibu juga bisa melihatnya lebih utuh. Saya mohon izin untuk share. Ya, ini. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya, baik. Ya, ini yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama tadi ya, mengkoordinir kegiatan penyusunan kurikulum. Nah, untuk kegiatan di bagian ini atau di bidang ini penyusunan kurikulum, sebetulnya kita berada di akhir perjalanan untuk penerapan kurikulum 2013 ya Bapak Ibu. Jadi jika kita akan mengadakan misalnya atau membentuk tim pengembang kurikulum begitu ya, atau tim penyusun kurikulum 2013, rasanya agak sayang karena sebentar lagi ya insya Allah itu akan diterapkan kurikulum paradigma baru yang seperti Bu Yanti dan saya kebetulan diberi amanah untuk menjadi instruktur untuk sekolah-sekolah SMKPK begitu. Nah, tapi ke depannya ya Bu Yanti ya, tidak hanya SMKPK, SMK non PK pun direkomendasikan untuk menerapkan kurikulum paradigma baru ini. Maka untuk poin nomor 1 ini, sepertinya kita akan menunggu dulu sampai ada komando begitu ya, ada arahan dari terutama provinsi Jawa Barat untuk penerapan kurikulum baru ini. Kebetulan saya saat mengikuti sinkronisasi kurikulum dengan industri, di dalamnya ada Pak Nanang Nurdin, beliau juga salah satu salah satu yang membidani lahirnya kurikulum paradigma baru ini. Beliau menyatakan begini, di Jawa Barat kita akan percepat saja katanya, kita akan percepat penerapan kurikulum paradigma baru ini, kurikulum Merdeka ini begitu. Secepat apa Pak? Waktu itu ada peserta yang bertanya, ya nggak usah lama-lama, nggak usah nunggu tahun baru, tahun pelajaran baru katanya. Bisa September, Oktober, saya bilangnya. Jadi itu saking semangatnya beliau. Artinya kita bisa menyikapi bahwa mungkin dalam perjalanan nanti penyusunan kurikulum ini bisa kita postpone dulu sampai nanti. Tapi ini baru wacana saya ya, Bapak Ibu silakan nanti memberikan masukan sebaiknya seperti apa. Nah, mungkin setelah nanti ada kepastian bahwa Jawa Barat, seluruh SMK di Jawa Barat, nah atau misalkan ditargetkan berapa persen dulu dari seluruh SMK di Jawa Barat harus melaksanakan kurikulum paradigma baru ini. Nah, baru kita akan menyikapi instruksi tersebut. Nah, dengan membentuk tim penyusun kurikulum yang di dalamnya minimal kita bisa menyusun silabus atau modul ajar, karena nanti RPP namanya menjadi modul ajar begitu ya, dan ada kompetensi dasar yang nanti berganti nama menjadi capaian pembelajaran. Nah, minimal 3 hal itu yang harus kita bukan harus minimal kita memberikan model contoh begitu ya, supaya guru-guru lebih mudah untuk menyusun di tingkat sekolah masing-masing begitu, mengembangkan di tingkat sekolah masing-masing. Itu. Jadi kalau misalkan penyusunan kurikulum ini berdasarkan yang kurikulum 2013, umurnya tinggal sebentar lagi begitu ya. Tapi nanti saya mohon masukan dari Bapak Ibu sebaiknya seperti apa. Nah, untuk poin nomor 2, itu tentu akan bisa kita laksanakan ya, tentang webinar, diklat, workshop, seminar dan seterusnya. Jika saya canangkan misalnya per 2 bulan, jadi setiap 2 bulan sekali kita mengadakan webinar. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Nanti kita lihat rundown-nya atau agendanya ya. Untuk 1 tahun ini saya coba buat untuk 1 tahun ini saja dulu. Tapi 1 tahunnya 1 tahun pelajaran ya Bapak Ibu ya, dimulai dari tahun pelajaran ini sampai nanti Juli di tahun depan. Nah, lalu yang nomor 3 itu harusnya bukan 4 ya. Lalu itu mengadakan lomba bahasa Inggris dan seterusnya untuk peserta didik kita. Lalu
kalau kita lihat di agendanya, saya mencoba, ini baru wacana, bagaimana menurut Bapak Ibu, rekan-rekan semua, misalnya kita akan mulai begitu banyak tema atau topik yang bisa kita adakan gitu ya dalam sebuah kegiatan, bisa webinar, bisa workshop dan seterusnya. Misalnya di September 2021 ya, berarti sekarang Agustus, bulan depan ya. Nah, supaya tidak terlalu lama, supaya segera MGMP kita itu ada kegiatan begitu ya. Itu ini baru wacana saja. Bagaimana menurut Bapak Ibu nanti susunan topiknya seperti apa yang bagus? Misalnya kita akan memberikan webinar mengenai model pembelajaran PJJ tapi khusus dalam bahasa Inggris. Nah, jika nanti disetujui, boleh nanti Bapak Ibu misalkan menyampaikan narasumbernya sebaiknya siapa ya. Misalkan Bu Yanti kan punya channel banyak di UPI, Pak Ugip juga gitu ya, atau Bu Gende juga dan seterusnya. Silakan. Nanti saya tinggal menyusun narasumber untuk setiap webinar yang kita adakan. Lalu misalnya di November 2021 nanti kita bisa mengadakan webinar misalnya tentang penyusunan soal HOTS dalam bahasa Inggris. Jadi guru-guru bahasa Inggris juga dibekali dengan kompetensi untuk membuat soal sendiri gitu ya, untuk dari hal-hal yang simpel, dari teks misalnya, dari reading text misalnya dan seterusnya. Ini hubungannya nanti kita bisa membekali anak-anak dengan untuk menghadapi asesmen nasional atau AKM ya, AKM terutama. Walaupun memang tidak perlu ada drill dan seperti itu, tapi minimal kita membiasakan siswa kita dengan soal-soal yang HOTS begitu. Walaupun tujuannya bukan untuk AKM semata ya, tapi sejalan lah begitu. Lalu di Januari tahun depan 2022 kita bisa mengadakan webinar misalnya tentang pembuatan bahan ajar digital untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pembuatan bahan ajar digital ini tentu sangat beragam, bisa video dan dengan Canva atau aplikasi lain lebih mendalam lagi. Nah, tentu PR bagi kita untuk mencari narasumber lagi siapa yang misalkan menguasai untuk pembuatan bahan ajar digital tapi lebih fokus ke pembelajaran bahasa Inggris. Nah, lalu selanjutnya kita bisa mengadakan webinar kompetisi atau lomba. Nah, seperti yang setelah dilakukan kan biasanya jenis lombanya itu presentasi ya, dan storytelling misalnya. Bapak Ibu boleh silakan ada ide lain gitu ya, misalkan lebih menarik, lebih relevan untuk dilombakan gitu kan. Nah, silakan nanti bisa saya masukkan ke dalam program di bidang penelitian dan pengembangan ini. Nah, nanti kompetisinya dari tadi salah terus ya, atau lombanya itu bisa kalau pandemi ini belum berakhir, itu bisa semi daring dan luring begitu ya. Jadi kalau untuk babak penyisihan sampai semifinal mungkin bisa daring begitu, tapi untuk finalnya bisa luring misalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan di Februari nanti sudah normal, sudah bisa beraktivitas seperti biasa ya, kita bisa lakukan 100% luring. Lalu di bulan selanjutnya bisa di bulan April 2022 itu bisa kita mengadakan webinar atau mungkin juga workshop luring begitu ya, kalau sudah memungkinkan, tentang penyusunan PTK dalam pembelajaran bahasa Inggris begitu. Nah, jadi kita kembali fokuskan pada PTK tapi dalam pembelajaran bahasa Inggris begitu. Nah, jadi referensinya sudah menjurus, teori-teorinya atau apapun itu yang dibutuhkan oleh guru-guru bahasa Inggris dalam menyusun PTK itu sudah kita sediakan dalam webinar ini atau dalam workshop ini begitu. Selanjutnya bisa kita juga mengadakan webinar mengenai, nah ini moga-moga timingnya tepat ini Bu Yanti dan Bapak Ibu semuanya ya, di Juni tahun depan ini, jika misalkan pemerintah atau distrik provinsi Jawa Barat itu sudah memberikan kepastian, silahkan misalnya kurikulum baru ini untuk diterapkan di SMK baik PK maupun non-PK. Nah, di sini kita bisa memberikan sosialisasi mengenai kurikulum paradigma baru ini, terutama tentang di capaian pembelajaran dan modul ajar yang dimana nanti guru-guru mempunyai wewenang untuk mengembangkannya, terutama yang di modul ajarnya. Nah, capaian pembelajaran seperti apa, lalu dikembangkan ke modul ajar dan seterusnya. Banyak hal yang harus dikuasai oleh guru-guru, tapi dalam kurikulum baru ini, tapi tentunya pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit begitu ya, jadi supaya tidak berat nanti terasa. Apalagi kalau ini kurikulum, mungkin kalau di SMKPK kan semuanya bergerak bersama begitu ya, jadi tidak ada yang sendiri susah sendiri, semuanya saling bantu menuju ke arah yang sama. Nah, kalau misalkan nanti
belum tentu semua SMK menerapkan kurikulum baru ini. Nah, perjuangan guru-guru bahasa Inggris misalnya, jika akan menerapkan ini juga perjuangan tersendiri jika di sekolahnya misalnya belum diterapkan secara keseluruhan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita coba canangkan atau programkan. Lalu selanjutnya ini saya belum tuntaskan sampai jangka waktu yang lama ya, baru 1 tahun ini. Nah, silakan. Nah, itu masih titik-titik Bapak Ibu. Nah, dalam forum malam ini boleh Bapak Ibu sampaikan kira-kira topik atau materi apa yang kira-kira urgent, prioritas dibutuhkan oleh guru-guru bahasa Inggris gitu. Atau boleh nanti yang tadi saya sampaikan kayaknya bisa ditunda, boleh diganti dengan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Nah, itu tadi usulan kami gitu ya, misalkan per 2 bulan kita mengadakan webinar atau mau 1 bulan sekali. Nah, jika memungkinkan kenapa tidak begitu ya? Cuman memerlukan ekstra waktu ya dan energi untuk menyiapkannya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu. Nah, sementara saya tetap share dulu ininya, apanya itu slide-nya supaya Bapak Ibu bisa melihat rentang waktunya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ini hanya perwakilan dari 3 hal yang harus dilakukan di bidang ini ya, di bidang penelitian dan pengembangan. Minimal dari kurikulumnya kita bisa mengcover di model pembelajaran PJJ misalnya. Walaupun pembelajaran sudah mulai ya Bapak Ibu ya, dan sudah banyak webinar tentang hal ini. Tapi kembali kita akan fokuskan ke dalam pembelajaran bahasa Inggris begitu. Lalu yang poin kedua tadi tentang kegiatan webinar peningkatan kompetensi guru sudah terwakili dengan topik-topik di webinar-webinar yang ada di slide ini. Juga untuk yang tadi meningkatkan kompetensi peserta didik juga ada di lomba atau lomba tadi tentang presentasi dan storytelling. Begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan ini baru satu arah berarti saya tutup dulu Pak Asep ya. Nanti bisa didiskusikan setelah semuanya presentasi begitu. Oh iya, mohon maaf. Iya, baik. Baik, kalau begitu ini bukan final Bapak Ibu. Di malam ini justru saya sangat mengharapkan masukan dan ide brilian dari Bapak Ibu untuk saya nanti rekap menjadi satu program utuh minimal untuk 1 tahun ini. Dari mulai pembentukan ini ya Bu Tuti ya sampai setahun ke depan seperti itu. Ya, untuk jangka pendeknya istilahnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Iya. Ya, betul Pak. Ya, ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Jujur sebenarnya saya belum menyiapkan apa-apa karena awalnya saya menyangka ini pemaparan program dari Ibu Tuti dan nanti didiskusikan bersama. Jadi saya belum menyiapkan apa-apa untuk program di bidang saya dan
kalau tidak salah saya itu di program di bidang sarana dan prasarana ya Bu ya. Betul, Pak Git, betul. Ya. Nah, saya juga belum terpikirkan gitu ya, kira-kira yang ada hubungannya dengan sarana prasarana itu nanti programnya apa saja, dan apalagi di situasi pandemi seperti ini. Tapi apapun itu nanti insya Allah saya akan berusaha membantu kelancaran kegiatan atau program-program yang ada di MGMP SMK Bahasa Inggris Provinsi Jawa Barat. Apakah nanti sarana prasarana itu bentuknya saya menyediakan misalkan untuk webinar, menyediakan Google Meet atau Zoom meeting dan seperti itu, ataukah dengan sarana prasarana yang lain, insya Allah saya akan siap membantu. Jadi untuk sampai saat ini saya belum merencanakan atau membuat program apa-apa, apalagi seperti Bu Riris tadi membuat slide seperti itu lengkap sekali. Saya belum seperti itu Bu. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Ibu Bapak. Good evening, Bu Gen. Good evening, Bu. Ya, saya di bagian apa tadi saya lupa. Ketua Bidang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Program ya. Jadi mungkin saya akan banyak bersinerginya dengan Bu Riris ya. Nanti yang Betul. soundingnya Bu Yanti, yang menyediakan fasilitasnya Pak Ugit, begitu ya? Ya, sip. Dan perencanaan ya otomatis perencanaannya harus hasil dari Litbang yang mungkin kita akan sepakati bersama begitu ya. Sampai nanti di akhirnya evaluasi sampai ke pelaporan begitu. Jadi apa yang diprogramkan di bidang saya mungkin tergantung dari apa yang diprogramkan Litbang begitu ya. Iya, betul. Tapi memang sebelum mendengar paparan dari Bu Riris tadi udah lengkap banget ya. Saya senang sekali melihatnya sudah terencana gitu, jadi sudah kebayang. Memang betul apa yang saya bayangkan juga udah sebagian besar sehati ya. Jadi untuk pengembangan kompetensi peserta didik, sebenarnya dari MGMP Bahasa Inggris Provinsi itu sudah ada VETA-CAP. Ya, jadi itu nama itu bisa dilanjutkan gitu ya, walaupun nanti betul. format lomba dan bidang lomba, konten-kontennya mungkin akan berbeda, tapi VETA-CAP itu masih bisa dilanjutkan gitu. Jadi namanya itu biar menjadi sesuatu yang legend gitu ya. Ada setiap tahun tuh ada yang ditunggu. Memang kemarin-kemarin juga waktu masih belum terjadi perpindahan kepengurusan, sudah banyak guru-guru yang mungkin sudah memprogramkan gitu ya di program sekolahnya, di expo mungkin yang menanyakan gitu, Bu ada VETA-CAP lagi nggak tahun ini? Cuma kemarin kan memang awal pandemi kita semua juga panik dengan urusan masing-masing mungkin ya. Jadi boro-boro mikirin mau mengadakan lomba dan segala macam gitu. Kita masih meraba-raba fitur-fitur Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau sekarang mungkin kita sudah lebih menguasai, jadi kalau mau bikin lomba virtual atau virtual yang diakhiri dengan tatap muka, dan lain sebagainya mungkin bisa lebih terencana dengan baik. Kemudian yang webinar itu juga saya pikir, saya setuju sekali ya, jadi memang saya sudah pikirkan itu juga. Jadi kalau dibilang programnya apa yang diprogramkan Bu Riris sebagian besar sudah saya kotret-kotret juga, malah mungkin dari awal saya pernah japri ke Bu Tuti ya. Beberapa program gitu, beberapa poin yang mungkin menurut saya bisa diterapkan atau bisa dilaksanakan oleh MGMP Provinsi Jawa Barat. Ya untuk pengembangan kompetensi guru setuju sekali
untuk kompetensi berbahasa Inggrisnya, karena banyak hal sebenarnya yang masih jadi PR gitu ya kalau kita di MGMP kota dan kabupaten masing-masing tahu persis lah ya dengan anggota MGMP bagaimana kemampuan berbahasa Inggris dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga masih perlu banyak sekali peningkatan kompetensi yang itu juga bisa jadi tanggung jawab kita bersama. Kalau misalkan dipertanyakan, gimana sih sebenarnya yang jadi bagian atau di bidang yang bidang saya, ya saya tergantung dari litbang dan nanti yang banyak sounding-nya adalah humas gitu ya. Jadi saya pribadi kalau mau menyusun program semuanya ya nanti bersinergi dengan Bu Riris terutama. Terima kasih. Wih, dulu jemprengnya. Betul. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan waktu untuk saya berbicara pada kesempatan ini. Nama saya Marni Haryati, saya dari Cianjur. Kebetulan untuk kepengurusan periode ini saya dipercaya oleh Ibu Tuti menjadi bendahara ya. Walaupun saya ada satu kota dengan Bu Tuti, tapi sejak pembentukan kalau tidak salah belum pernah bertemu ya Bu Tuti ya. Jadi Ya, saya Bu, belum punya betul. buku kas Bu. Belum punya buku kas ya. Katanya ada saldo limpahan dari pengurus sebelumnya 8.670.000. Mungkin nanti kalau kita bertemu ya Bu ya, buat orat-oretnya. Bapak dan Ibu, tentu saja kalau menurut saya sendiri ya, karena saya juga 2 periode mungkin sekarang masih sebagai Ketua MGMP Kabupaten Cianjur, bahwa sebuah organisasi itu tidak mungkin bisa berjalan tanpa ada dukungan finansial. Itu bukan sesuatu yang bohong, itu memang real terjadi gitu ya. Jadi untuk beli air saja gitu ya, kalau misalnya ketika kita belum pandemi itu kalau ada pertemuan ya peserta itu setidaknya ada air minum saja kan itu juga berarti memang memerlukan dana gitu. Ini mungkin pertama kalinya saya bergabung di kepengurusan provinsi, saya tidak tahu bagaimana cara memperoleh dana ya di MGMP provinsi ini seperti apa gitu. Tapi kalau berkaca pada pengalaman saya yang hanya di kabupaten gitu, kalau saya sih dengan pengurus biasanya waktu itu pernah minta izin kepada ketua MKKS supaya bisa menarik iuran dari tiap sekolah. Waktu itu seperti itu. Jadi awalnya saya juga jadi ngadongeng sedikit ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika saya pertama kali dipercaya menjadi ketua MGMP, kita itu tidak punya kas karena memang MGMP tidak menarik iuran gitu. Nah, kemudian yaitu kalau menurut pemikiran saya bahwa organisasi itu bisa berjalan dengan baik jika didukung oleh finansial gitu. Jadi saya waktu itu usul ke ketua MKKS juga ke pengawas dan diizinkan untuk menarik iuran setiap sekolah. Maka waktu itu kalau tidak salah per tahun
100.000, ada yang 200.000 per tahun itu ya, bukan per pertemuan. Jadi setiap pertemuan tidak ada lagi menarik dana gitu. Jadi sudah saja dari itu cukup gitu. Terus dari uang yang itu kita bisa berjalan, dan kebetulan waktu tahun 2000 berapa ya, 2016 apa 2017 waktu ada UKG tuh saya MGMP kami mendapat bantuan dari kementerian 35 juta kalau tidak salah untuk kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, waktu itu dari uang itu ya diolah-olah gitu, diolah atur ya oleh kami, oleh pengurus. Ya alhamdulillah itu sampai sekarang masih bisa berjalan. Cuma mungkin tahun ini agak repot karena KCD kalau tidak salah sudah tidak mengizinkan lagi untuk menarik iuran dari setiap sekolah. Sebetulnya bukan MGMP bahasa Inggris saja, hampir semua MGMP menarik iuran pada akhirnya gitu. Tapi tahun ini tidak boleh. Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya, mungkin Bu Gende nanti bisa menjelaskan, walaupun pada saat kepengurusan kemarin mungkin Bu Gende bukan bendahara, tapi tentu karena sudah berbaur di kepengurusan tentu tahu lah gitu seperti apa kita bisa bisa mengumpulkan dana gitu. Apakah misalnya dengan tiap kabupaten kota misalnya ada iuran, atau misalnya kita ada mengajukan bantuan ke mana gitu. Karena tentu seperti program dari Bu Riris ya, programnya sangat bagus, sudah menyeluruh gitu. Kan tetap harus didukung oleh dana ya Bu Riris ya, misalnya narasumber gitu. Kan tidak mungkin narasumber oleh kita tidak di amplopan gitu ya, walaupun hanya untuk transfer kuota. gitu. Nah, gitu ya, walaupun hanya untuk kuota gitu. Ya, mungkin kita juga pengurus juga ya uang lelah sekedar pengganti kuota kan, jika masih daring ya mungkin sudah sewajarnya ya gitu. Itu barangkali kalau dari saya, jadi insya Allah ya nanti saya akan coba siapa ya Bu Gende barangkali seperti apa kepengurusan yang lalu dalam mencari dana. Kemudian tentu setiap setiap program yang nanti akan kita laksanakan akan ini memerlukan kerjasama dan pemikiran yang sama gitu, sehingga nanti kan itu kan nanti akan saling berkaitan. Misalnya kegiatan yang direncanakan oleh Bu Riris dan Bu Gende tentu harus didukung juga oleh bendahara, oleh prasarana gitu. Kemudian oleh Bu Yanti teh bidang apa Bu Yanti teh lupa. Humas Bu kalau nggak salah ya. Oleh Humas ya, karena untuk ininya Bu ya, sosialisasinya ya Bu ya. Jadi memang semua kita saling keterkaitan. Itu saja barangkali Bu Tuti yang bisa saya sampaikan. Saya belum membuat apa-apa memang, tapi ya intinya pemikiran saya sih seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan ya kita bisa saling mendukung ya Bapak dan Ibu untuk kemajuan organisasi kita. Saya sih siap gitu. Untuk bekerja lebih keras lah gitu untuk kemajuan organisasi kita. Itu saja barangkali, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Insya Allah Pak Asep. Iya. Kelihatan Ya, Pak, bisa ada. diperbesar sedikit. Yang 100% itu ya Pak? Ah ini nih Pak, itu di atas, bawah, bawah lagi. Nah ini, di kiri, di kiri Pak, yang ada huruf 100%, angka 100%. Iya, iya Pak, sudah cukup. Aduh sayang sekali Pak Asep.
Pak, saya boleh tanya, Pak? Pak Asep ya. Itu kalau nggak salah Instagram kita tuh apa namanya ya? Iya, saya pernah tag gitu tuh, cuma coba pengen tahu dulu namanya. Oh, ini ada Pak. MGMP BI SMK Jabar Official. Ya. Nah, Ah, itu ya. Kalau tapi saya tidak tahu, ini hanya pemikiran saya ya, mangga Bapak dan Ibu kalau ini. Cuma kalau menurut saya itu namanya itu kurang ini loh, apa bukan kurang menarik. Mungkin terlalu ribet gitu ya. Kenapa nggak misalnya kenapa nggak MGMP bahasa Inggris SMK. Provinsi Jawa Barat, nah gitu misalnya SMK Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi ya Oh, seperti tidak banyak nama aja. disingkat. Tidak Betul, banyak ya disingkat. Bu. Jadi biar kelihatan bahasa Inggrisnya, kelihatan SMK-nya, terus kelihatan juga Provinsi Jawa Baratnya gitu. MGMP bahasa Inggris, SMK Jawa Barat misalnya gitu. Dengan spasi mungkin ya Pak ya, dengan spasi kan kalau itu kok nggak salah nggak pakai spasi apa ya? Underscore. Iya. Hurufnya mungkin huruf kalau di Instagram bisa huruf besar apa huruf kecil teh? Huruf kecil bisa, ya? Bu, huruf Bisa besar huruf bisa. besar ya? Nggak masalah Iya, ya? bisa. Sip. Ya itu masukan saya saja. Kalau yang lain setuju atau ada masukan yang lain silahkan. Terima kasih, Pak. Boleh, Pak? Iya, terima kasih. Mau Pak mulai? Saya juga mau Pak, antri Iya, ya. tapi Pak, ya. Oh iya. Handicap, sip. Iya. Saya Ada mau khotbar ya, khotbar nanti. Oh iya, tapi sebelum kita lanjutkan dengan sesi Diskusi ya. diskusinya, mungkin boleh juga Bu Tuti ada yang disampaikan program yang diajukan oleh Bu Tuti, boleh? Iya. Mungkin Bu, sebelum kita lanjut Bu, mangga. Ya ini sebenarnya kalau program tadi sudah dijelaskan sama Bu Riris ya. Bu, jadi sudah memang yang dari Bu Riris itu sudah terwakili. Kan memang tujuan saya malam ini itu briefing itu ini ingin dengar pendapat pemaparan, jadi kita bisa saling berkoordinasi, saling ini, dan ke depannya itu mau seperti apa. Jadi memang malam ini kita fokusnya adalah ke perkenalan dan juga pemaparan. Mungkin nanti dalam waktu dekat itu kita adakan lagi meeting untuk persiapan. Kalau misalnya tadi ada dari Bu Riris itu persiapan webinar apa gitu bulan September, kita adakan lagi. Jadi lebih fokus ke satu program itu. Kalau ya mungkin gebrakan pertama gitu ya. Gebrakan pertama. Bu Ketua. Ya. Oh, siapa? Ini Bu Ketua, kalau menurut hemat saya ya, karena kita sudah ada pertemuan, setidaknya mungkin harus ada hasil ya Bu ya. Maksudnya hasil di sini selain pemaparan program dari setiap kabin, kemudian dari bendahara atau sekretariat, tapi juga ada hasil yang misalnya berupa kegiatan gitu. Kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam waktu yang dekat ini, terutama untuk konsolidasi setiap kota kabupaten, Bu.
supaya mereka tahu bahwa kita sudah bergerak gitu, bahwa kita tuh sudah bergerak. Kan sekarang ini mereka tahu bahwa kepengurusan baru sudah dibentuk, tetapi kan kita masih diam-diam saja. Maksudnya mereka tidak tahu kalau kita tuh sebetulnya suka chatting gitu ya, suka membicarakan. Jadi harus, kalau menurut saya gitu, misalnya Eksistensi adalah kita gitu ya. gitu ya, misalnya adalah pertemuan antara Iya. nggak apa-apa Ketua Jimit MGMP juga, Kabupaten. Jimit misalnya ketua Ya, ketua betul. MGMP Kabupaten, seluruh Iya, ketua betul. misalnya Betul, gitu, betul. atau diwakili oleh siapa. Jadi supaya oleh ketua masing-masing itu disampaikan juga kepada anggotanya bahwa yang provinsi juga sudah bergerak dan kita punya program apa gitu. Mungkin apa ya, pemikiran atau ide-ide mereka bisa kita tampung juga, misalnya mereka menginginkan apa sih sebenarnya di kota kabupaten itu gitu. Iya. Litbang tuh Bu ya. Ya. Oh iya ya Bu Litbang Riris. ini ya. Iya benar betul. Iya. Dari bawah apa guru-guru gitu. butuhnya gitu ya. Betul. Mereka tuh menginginkan apa sih sebenarnya, atau mereka tuh ingin kita itu menjadi apa, atau misalnya menjadi fasilitator dalam hal apa misalnya gitu. Mereka butuhnya apa gitu. Mungkin bisa seperti itu Bu Tuti. Ya, Ya. sepakat sekali dengan Bu Marni. Pak Asep mungkin izin menambahkan juga ya, Pak Asep. Tadi saya tertarik juga yang tadi dipaparkan oleh Bu Riris ya, secara rinci memang sudah ada program-programnya. Mungkin kalau boleh menambahkan Bu untuk lomba-lomba. Boleh nih, saya share lagi ya. Silakan sambil Bu Yanti ini. Kalau boleh menambahkan mungkin speech juga bisa ya Bu dimasukkan ke cabang lombanya. Kemudian kalau debate udah nggak mungkin ya karena udah nggak ada LKS-nya. Padahal bagus ya, cuman agak kompleks ya pelaksanaannya. Nah, kalau yang tadi dipaparkan oleh Bu Marni berarti itu masuk ke need analysis ya. Mari kita nanti usahakan saja Bu dibuat programnya, kita gali apa yang menjadi kebutuhan guru-guru di lapangan. Karena kan mostly banyaknya mereka bingung bagaimana how to put the theory into practice-nya itu. Iya, betul. Bagaimana benar mendekati apa yang mereka butuhkan. Tidak menyentuh ya Bu ya. Tidak sampai ke akar permasalahan. Kadang mereka kan terutama guru-guru baru ya Bu, kalau dari persepsi guru-guru baru itu perlu banget penguatan bagaimana sih pedagogi yang biasanya sebatas teori itu dipraktekkan, apalagi di digital era kayak gini kan, kadang bingung juga bagaimana menciptakan pembelajaran yang bukan hanya menarik, tapi benar-benar bisa memberikan implementatif ya, pada kompetensi peserta didik. Itu mungkin need analysis perlu dilakukan Bu. Walaupun dalam bentuk minimal dalam bentuk Google Form yang disebar atau apapun itu bentuknya. Iya, betul. Kemudian untuk penguatan tadi untuk guru-guru bahasa Inggris Bu, kalau misalnya kita tunggu di bulan Juni itu bagus lah ya, nanti seiring program provinsi. Yang kurikulum Bu Yanti. Betul. At least sebagai gebrakan awal untuk menunjukkan eksistensi dari MGMP provinsi, kita bisa melakukan penguatan Bu untuk guru-guru bahasa Inggris di sekolah PK dulu. Misalnya fokusnya pada beberapa kompetensi yang mereka pilih, kemudian nanti interpretasinya dalam skenario pembelajarannya seperti apa. Dalam bentuk sinkronusnya kayak gimana, asinkronusnya seperti apa. Walaupun kan nanti balik lagi ke cost-nya ya, kurikulum operasional sekolah masing-masing nggak ada yang sama. Sekolah saya dengan sekolah Bu Riris pasti bakal beda. Tapi minimal garis benang merahnya dari CEFR itu bisa kita jelaskan dalam bentuk penguatan pada kegiatan eksekusinya di kelas kita, kelas maya minimal gitu ya, tatap mayanya Bu. Saya rasa penguatannya bisa kita branding dulu untuk guru-guru yang di sekolah PK. Nanti kita bisa menjadikan mereka sebagai garda terdepan kita kalau kita nanti menyelenggarakan bentuk fasilitator dalam bentuk program yang berirama dengan provinsi Bu. Iya. Nah, jadi kita punya pasukan di situ. Sudah siap gitu ya, ada ininya, timnya. Punten ini saya kumawan tuh. Punten nggak apa-apa Bu, ya bagus. Iya betul. Ya, untuk MGMP Bu, kalau kita menimbang tadi, kalau kita nge-invite orang, we have to pay kan ya. Ujung-ujungnya kita pertimbangannya ke pengeluaran keuangan. Kenapa kita nggak sistemnya dari kita untuk kita? Jadi minimal gini Bu, guru-guru kan banyak tuh yang udah bikin PTK yang keren-keren. Kenapa nggak kita challenge aja mereka untuk promote atau minimal menginformasikan apa sih yang jadi PTK mereka selama ini gitu.
kita jadi media untuk diseminasi untuk guru-guru itu untuk share hasil research mereka gitu. Jadi MGMP ini bisa jadi media untuk mereka untuk menunjukkan eksistensi, untuk sumbang ilmunya, pengetahuannya dan hasil research-nya. Jadi mungkin nanti tagline-nya bisa dengan tagline satu guru berbagi atau surabi atau apalah sesuatu yang eye catching. Atau best practice ya, praktik baik. Boleh. Kemudian Bu, Betul. kita untuk narasumber memang idealnya kita nge-hire orang-orang yang ada di level university ya. Tapi kenapa enggak sih kita buat dulu database dari guru-guru sejabar, masa sih nggak ada yang keren yang bisa kita berdayakan gitu tanpa kita harus bayar mehong mahal gitu ya. Kita ini aja dulu Bu, kita lakukan dan kita juga banyak yang bagus ya Bu ya. Ada PNG, ada seprovinsi gitu. Bu Marti. Atau kita bareng manggung ya Bu Yanti semuanya ya, manggung bareng. Seru. Jadi nggak usah berharap sesuatu yang luar biasa banget untuk dipresentasikan. Ini mah hal simpel dulu aja deh, nggak apa-apa. Yang penting dari kita untuk kita. Ya, langkah awal aja dulu Bu. Nanti kita data aja dulu kira-kira guru-guru mana yang mau share tentang PTK atau memang guru-guru yang memang outstanding gitu ya, memang udah punya kiprah, langkah-langkahnya udah keren gitu di dunia untuk menguatkan pendidikan. Kita buat saja pendataannya Bu, nanti kita lakukan approach sama mereka, mau nggak mereka share? Misalnya nih pahit-pahitnya dengan charity gitu, nggak dibayar gitu ya. Iya. Sebenarnya kan kalau orang-orang yang punya kapasitas mau berbagi tanpa dibayar tuh nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau menurut saya ya. Betul. Iya. Itu saja Ibu, hapunten kumawantun, terima kasih sudah mau mendengar ya. Oke. Sip. Terima kasih Bu Yanti. Boleh saya ini Pak Asep, Bu Tuti langsung, mumpung masih hangat ini. Masya Allah ya, betul memang 10 kepala akan lebih baik gitu ya daripada aja 1 dan 2. Masya Allah, dari pemaparan Bu Yanti tadi sudah saya catat need analysisnya ya. Jadi saya akan buatkan semacam Google Form untuk mengakomodir begitu ya apa yang guru-guru butuhkan, lalu juga untuk menjadi bahan Bu Gende nanti merancang ya dan menyusun kira-kira kegiatan dengan topik apa. Jadi saya mohon maaf tadi kalau topik-topik saya sampaikan itu hanya wacana begitu ya. Nanti Bu Gende dan misalkan nggak tim sih, kita semuanya tim ya Bu Gende dan tim, berharap Bu Gende ada stafnya gitu di bidang evaluasi program. Jadi gini jadi kalau misalnya nanti usulan tadi Bu Maria Bu Hayati ya, silaturahim dengan ketua MGMP kabupaten kota itu excellent banget, harus ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita nggak mungkin jalan sendiri begitu ya, tapi di bawah kita nggak kenal kabupaten kota. Betul, cuman saat kita kenalan sama mereka minimal sudah ada program yang sudah siap ini gitu ya. Apa yang mau dibicarakan gitu ya Bu ya. Betul, tapi juga belum fixnya, dalam arti kita kan masih membutuhkan masih menampung gitu ya kira-kira apa yang mereka butuhkan di dalam untuk meningkatkan kompetensi mereka sebagai guru bahasa Inggris. Nah, boleh nanti dijadwal, cuman itu mungkin Bu Tuti ya, saat kita sudah solid. Nah, terutama untuk Pak Asep mungkin profil pengurusnya itu kita belum jadi ya, video itulah. Boleh. Jadi ya boleh. Sama mumpung ingat nih Pak, mungkin tantangan selanjutnya website ya Pak, boleh lah yang simple. Jadi di dalamnya ada profil kita, ada profil ketua MGMP kabupaten kota, lalu ada agenda kita tahun ini, bulan ini apa gitu ya. Terus juga ada blog, mungkin posting-posting dari teman-teman yang guru bahasa Inggris se-Jawa Barat yang mau share begitu ya. Bolehlah pakai apa, terserah yang ini websitenya. Pakai apa biasanya, Google Site gitu bisa atau apa ya? Saya lebih tahu lah. Udah ada blogspot kan? Oh udah ada. Oh iya. Blogspot saya belum mengunjungi malah. Oke. Baik. Nah, terus tadi yang excellent banget dari Bu Yanti tadi, betul ya, sharing best practice. Mungkin nggak ke PTK dulu, mungkin itu nanti bulan apa, tapi di awal-awal best practice pembelajaran PJJ dan bahasa Inggris yang sudah berhasil dilakukan Bu Yanti ya. Wah, cakep itu. Yang share-nya juga merasa senang, sudah bisa berbagi begitu ya, dan tidak perlu ujung-ujungnya ke finansial gitu ya. Jadi dari kita untuk kita. Nah, itu kayaknya
Boleh Iya. Bu Gende ya, kita programkan. Ya, ya PTK-nya, ya mungkin penerapan aplikasi-aplikasi ya mungkin di Google atau apapun yang ternyata sudah berhasil dilaksanakan. Wah, itu inspiring, betul. Boleh, berarti misalkan satu webinar isinya best practice dari berbagai penjuru di Jawa Barat gitu ya, guru-guru bahasa Inggris. Wah, keren. Jadi Cuman, bisa dibuatnya seperti conference, Bu. Dibuat beberapa aha, oh ya, 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 paralel ya. gitu ya Pak ya. Aha, Kayak benar. ini ya, apa join sama presentation gitu ya Bu Yanti ya? Iya, paralel, ya betul. makanya kita Tapi, tuh di conference mau Hmm. promote hasil research kita, ah, jadi kita bikin kelas aja Bu, nanti joinnya di ah, breakout room ya, misalnya yang tertarik sama Bu Inde belajar point A, belajar sama Bu Tuti di point B, jadi mangga nanti peminatannya tergantung mereka sukanya yang mana dan butuhnya apa mungkin. Tapi kalau gitu teh apa Bu Yanti, saya mah suka ingin ikut semua. Bukan ada Serakah rekamannya ya. Bu. Jadi suka, aduh ini menarik, itu menarik, sebenarnya gitu kalau dibuat itu teh, paralel teh. Nanti ada rekamannya Bu, tenang, ada Pak Asep. Ini tidak mau ketinggalan ya. Iya betul, ya betul-betul. Jadi bisa menampung lebih banyak ide ya Bu Yanti ya. Lebih. Ya, double zoom Bu, double zoom aja. Iya. Oh, double zoom, Pak Ugit. Boleh Zoom, boleh Gimana Google lagi Meet, tuh double zoom, triple platformnya zoom? apapun Bu, tapi kan nanti dengan adanya kelas-kelas yang di breakout room gitu, mereka kan jadi merasa, wah optionnya banyak, terus nanti mungkin antusiasmenya juga akan berkembang lebih pesat gitu. Betul, betul. Nah, sehubungannya tadi dengan ide lain dari Bu Yanti tadi tentang itu dulu, apa sekolah PM, SMKPK ya. Mungkin harus disurvei dulu se-Jawa Barat berapa jumlah SMKPK gitu Bu Yanti ya. Moga-moga sudah representatif, sudah mewakili begitu. Nah, itu dikuatkan dulu gitu Bu Yanti ya. Nah, Betul. supaya Soalnya gini Bu, ada beberapa guru yang sudah masuk ke sekolah PK, malah mereka itu dapat dari komite pembelajarannya itu tetap bingung gitu. Belum benar-benar dapat apa yang menjadi paradigmanya, kemudian eksekusi di kelasnya itu banyaknya sih masih bingung. Iya, 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 iya. Penguatan Masih juga back. nanti. Iya. Oh iya betul. Iya, baik-baik. Sepertinya sih cukup banyak ya Bu ya, SMKPK kan? Ya. Ya, sekolah saya juga saya SMKPK, Bu. Kemarin Iya, saya juga iya, iya. ikutan komite. Oh iya, betul yang non ya. Pulang pelangap pelongo nih dari tadi. Tapi kan Ibu instrukturnya. Iya, iya, iya. cuman seneng aja udah eksekusi kalau di sekolah PK. Kalau saya kan baru teorinya aja, soknya aja. Ayo silakan Bapak Ibu. Di sekolah sendiri belum. Saya teori praktek. Walaupun nanti kita harus bergandengan tangan dengan provinsi, kita udah punya masukan. Jadi nanti fasilitatornya bukan hanya IN aja yang babak belur, tapi fasilitator juga nanti kita berdayakan. Iya, betul. Nah, terus saya suka tadi, betul. Selama ini kita kalau ikut webinar yang sifatnya teoritis ya, misalnya model-model pembelajaran apa, wah kesannya udah inspiring nih judulnya. Iya, tapi begitu ikuti, gimana ya praktekannya di kelas. Nah, mungkin moga-moga kita bisa mengcover webinar yang teman-teman guru bahasa Inggris tuh wah seperti ini yang lebih practically gitu Bu ya. Practically, betul. Kalau bisa aja Bu nanti pilih kompetensi dasarnya apa misalnya yang jadi, lebih merucut ya. Ya, jadi scoping down simulasinya pembelajaran seperti apa. Iya. Aduh, seru deh kayaknya sih banyak banget yang bisa kita share gitu ya, bisa kita cover untuk karena selama ini kan sifatnya umum, yang ada bahasa Inggris mungkin dari UPI yang paling gencar ya, webinar-webinar tentang bahasa Inggris. Atau di Jawa Tengah saya lihat itu lumayan banyak guru bahasa Inggrisnya yang aktif gitu ya. Nah, atau Bu, boleh juga Bu, nanti kita kerjasama sama MGMP provinsi lain Bu. Kan Iya. Saya belum pernah ya bergabung dengan yang spesifik MGMP se-Indonesia. Kalau guru-guru se-Indonesia itu pernah sih saya join dengan grupnya. Tapi yang spesifik dengan MGMP minimal kita bisa melihat dan membaca kekuatan lain untuk menjadi inspirasi di kita juga gitu. Iya, saya kebetulan di WA itu gabung, entah gimana lupa saya waktu itu gabung tiba-tiba ke komunitas guru bahasa Inggris Jogja, namanya itu GEG apa gitu ya. Nah, ya di situ juga, dan mereka udah aktif dengan webinar, tapi tidak menonjolkan MGMP provinsinya sih, tapi cukup dia mengatakan komunitas guru bahasa Inggris Jogja begitu ya. Tapi ya mungkin sama nanti aja. ada link Bu Riz. Iya. Oh, Pak, itunya ya. Udah pengen ngobrol nih. Mangga Pak, saya kembali lagi. Ini seru. Iya.
Hmm. 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 How much itu, Pak? Hmm. Gitu ya. Untuk apa? 1.000 orang? 1.000 ini? Hmm. Hmm. Nggak bisa per kegiatan ya? Atau Waktu Pak kita Asep, ada webinar gitu. Pakainya plan biasanya Bu, ada yang Pak per Asep, tahun misalkan per bulan. atau gini Pak Asep, kalau tiap sekolah ya, sebagai contoh nih, kalau saya kan sekolah ada juga nih Zoom yang dibayarin sekolah. Kenapa Hmm. kalau enggak kita coba-coba dulu pakai yang sekolah aja dulu biar kita ngeluarin uang gitu. Sekolah mana yang mau ditumpangi? Boleh nanti saya ajukan Ini dulu kalau bisa Sepakat, dikurangin Pak nanti Asep, kita pakai dulu kalau Zoom. yang saya tahu kan Iya. sekarang kan guru itu diberi ID belajar oleh kementerian ya Pak ya. Nah ID belajar itu akun itu kan bisa jimit Pak dan itu unlimited jadi pesertanya bisa tidak terbatas kemudian waktunya juga bisa lama dan itu kita tidak bayar karena yang bayarnya kementerian Pak kalau nggak salah Iya, semua iya guru betul. itu Iya, dikasih Bu ya. Riris punya Jadi ya. kita bisa pakai Ya, itu aja Pak, cuman memanfaatkan yang sudah ada. tidak semua punya mungkin Bu ya, Wayati ya. Tapi sudah di itu kok Bu, sudah dibagi. Ibu Ya, dapat belum? Sudah bisa Oh dapat belum? sudah 2 tahun Iya. pakai. Nah, Ada Cuman yang itu belum saya rasa sih diaktifkan. sudah semua. Ya, Iya, ada saya yang belum rasa semua diaktifkan. Yang guru belum di sudah sih. Dapodik belum punya kayaknya. nah itu, ya betul, Yang betul. belum punya Syaratnya NPTK, harus kayak terus guru-guru baru tuh nggak punya. betul, Hmm. harus Nah, tapi terdaftar di Dapodik. tapi kalau untuk sebagai host kan kita bisa pakai itu, Pak. Jadi nggak usah bayar kitanya gitu. Bisa Ya. menampung. Iya, bisa, Pak. Bisa. Ya, nanti ada di Bu Riris sama saya ya, bisa nge-record juga Bu dari Iya, Gmail. iya, Ya, iya. iya betul, Bu. Bisa Iya. di-record. Boleh, boleh. Nah, betul menggunakan Iya. itu ya, Pak ya. Ya. Ini pertemuan perdana kita direkam kan, Pak? Oh, mantap. YouTube. Kita udah punya channel YouTube kan? Udah, Pak? Bahasa Inggris. Oh, udah ya? Aduh, mantap. Tunggu Boleh. itu, Ya, sip. tunggu like, comment, and subscribe-nya ya. Nah, itu dia. Berarti Pak Asep untuk profil itu kita menyetorkan lagi. Mengirim apa nih? Foto aja dan data itu yang dulu kan pernah kita bahas ya. Kayaknya dahulukan itu dulu supaya suatu saat Bu Tuti udah menjadwalkan, ayo ketemu ke guru-guru ketua MGMP kabupaten kota. Nah, minimal mereka udah tahu. Nah, Oh, betul segini loh. Bu. Ya, Bu Riris betul. Jadi sekarang itu kita briefing internal dulu. Nah, berikutnya adalah briefing eksternal gitu dengan para ketua. Betul. Tapi kita sudah punya modal. Modal yang pertama mungkin profil para pengurus provinsi. Kemudian yang kedua adalah rencana program yang bisa dijelaskan nanti baru diskusi dan. Betul. Iya. Sebelum lupa, apa tuh? Tadi yang Bu Gende itu Vetakap betul sekali. Kenapa enggak? Namanya udah familiar, udah legend ya. Karena kita bisa teruskan Bu Tuti ya. Betul gitu dilanjut saja. Cuman bidang lombanya aja kata Bu Gende ya bisa. Sebelumnya apa aja Bu di Veta itu? Saya nggak terlalu mengikuti waktu itu. Vetakap itu speech, terus speech presentation ya, lebih ke presentation. Jadi anak-anak siapkan slide gitu, nggak speech seperti materi ya. Iya, terus ada storytelling juga. Iya. Kemarin tuh 2 itu. Yang pertama tuh speech aja, kemudian berkembang jadi ada storytelling. Baik, topiknya sudah menjurus ke SMK atau masih umum waktu itu? Iya, sudah. topiknya SMK banget lah, sama yang sip. berkaitan dengan kewirausahaan ya. Budaya kerja dan seterusnya. Oke, cakep, berarti tinggal dilanjutkan ya Bu Gende ya. Nah, jenjangnya itu kan biasa penyisihan dulu begitu ya, dari kabupaten kota kirim 1 gitu ya. Ya, cuman kalau nanti yang virtual mungkin anak-anak
yang peserta bisa upload di YouTube-nya masing-masing. Jadi kita juga mereka tinggal kirim link ketika isi Google Form ya. Iya, iya, iya. Nah, Untuk itu juga babak awal. termasuk jadi salah satu sumber dana gitu. Jadi tadi pertanyaan Bu Marni ya, bagaimana sumber dana selama saya ikut jadi pengurus sih, rasanya nggak pernah yang ada iuran dari kota atau kabupaten ya. Jadi sumber dananya itu dulu dari pelaksanaan WJEPT, mungkin sekolahnya pernah pada ikut ya, atau mungkin belum. Dari pelaksanaan WJEPT, terus pelaksanaan TOEIC itu kan ada istilahnya ada cashback ya dari ITC, terus juga dari Petakap. Kalau kayak webinar kemarin itu gratis ya, kita waktu itu adakan gratis. Kemudian juga pembicaranya kalau yang dari luar waktu itu ngundang dari UPI Bu Ika, itu memang kita bayar. Kalau saya biasanya tidak berbayar. Pengalaman ya maksudnya. Erlangga punya ini, Erlangga ini. Iya, betul betul. Social work aja, jadi berbagi aja. CSR ya. Kalau sponsor kemungkinannya dari mana tuh Bu Gende tuh untuk memperkuat finansial organisasi? Ada nggak kemungkinan selain Erlangga? Rata-rata nggak ada yang berupa cash ya, jadi mereka lebih ke mungkin souvenir. Kalau kemarin juga MGMP Kota Bandung sama Erlangga itu cuma disediain link Zoom 3 hari kita bisa pakai bebas. Ya. Iya, kalau sama Erlangga kayaknya sudah ini sih ya, well prepared banget ya mereka tuh. Waktu di Bogor juga pernah tuh dengan Erlangga, wah seru, servisnya bagus gitu. Iya, udah siap banget. Oke, sip. Wah seru nih. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebagai gambaran awal nih Bu Tuti dan rekan-rekan semua, mau didahulukan mana? Kita mau webinar ya, Ketua MGMP Kota Kabupaten. Mana yang mau didahulukan kira-kira? Kalau menurut saya mungkin silaturahmi dulu ya Bu ya. Oh begitu, baik. Kalau menurut saya pribadi, jadi biar nanti begitu ada webinar pertama. Nggak kaget ya? Iya, langsung besar gitu, langsung. Iya, betul. Kedepannya promosinya jadi cepat ini karena kita sudah kenal, sudah koordinasi dengan kabupaten kota. Iya, Kebetulan betul. Waktu bulan awal April itu saya sudah membagikan link kepada para ketua kabupaten kota dari 27 itu yang mengisi sekitar 20 orang, sudah ada datanya. Termasuk saya baru tahu ternyata ketua MGMP ini udah nggak aktif Bu, saya ini udah diganti dengan ini gitu. Sudah ada datanya di sini. Mungkin ada beberapa orang yang belum lagi. Iya, betul. Karena tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Tiba-tiba kita buat webinar ini siapa kalau nggak kenal kan? Iya, minimal nanti diteruskan oleh ketua MGMP di kabupaten kota. Kenapa Pak, Bu? Iya. Virtual. Mau luring Bapak boleh di Lembang? Ya, betul, makanya Bapak Ibu karena kalau menurut saya ini ya mungkin bisa hari ini lagi. Jadi untuk next meeting itu kita briefing eksternal. Mungkin ada pembagian tugas untuk mempersiapkan supaya kita berkoordinasi bisa mempersiapkan acaranya dengan baik. Itu yang pertama mungkin kepada Bu Riris, Bu Yanti, Bu Gende, mungkin bisa saling berkoordinasi untuk pembuatan program. Kemudian yang kedua kepada Pak Asep dan Pak Ugit itu teknis, mungkin persiapan teknisnya mau seperti apa, dan nanti kita diskusikan misalnya kalau sudah ada kapan mau silaturahmi virtualnya gitu, koordinasi virtual dengan para ketua MGMP kabupaten kota. Mungkin bisa diawali juga supaya komunikasi lebih mudah, koordinasinya juga itu pembentukan WAG lagi nih untuk seluruh ketua MGMP kota kabupaten dan kita gitu Bu. Apa gimana?
Ya, kita buat aja ya, apa gimana? Iya. Sebenarnya Kan ada nomor grup itu ya, nomor grup telepon, nomor HP udah ada kan ya? sudah ada. Kalau grup YETA itu gimana sih Bu ya? YETA West Java Iya, itu? sama nyampur ya? Ya, cuma terlalu SMA ini kayaknya ya. nyampur ya itu teh? Mm. SMA juga kan? Ada Iya SMA, kan? SMA-nya Oh, ada tapi beda oh, grup gitu. oh iya beda grup ya. Ada yang grup SMK-nya aja gitu, Bu? Ada ya? Oh, tapi Itu nggak hanya ketua ini ya, anggotanya juga Iya, siapa aja ya? Ini iya itu betul. secara Kayaknya umum mendingan bikin buat aja Bu, baru aja ya. khusus. Supaya Ya, kalau ada informasi mudah itunya ya, apanya? Betul. Koordinasinya. kebetulan sudah ada sebagian, nanti kita Boleh. buatkan saja ya grup ini, WA grupnya untuk WA ketua grup. kabupaten dan kota. Betul. 27 ya. Oh, oke. Terus Yang kalau menurut saya terbaru juga ini mungkin Bu Tuti, kalau kita sudah terjalin komunikasi dengan para ketua MGMP kabupaten kota, nanti kalau kita ada acara atau ada apa tuh mudah dalam menyampaikan. Terus ya mungkin mudah-mudahan gitu nanti kalau ada webinar Bu Riris ya, pesertanya yang gabung bisa banyak karena Oh iya, digebrak betul. oleh para ketuanya Ketuanya. gitu. Iya, Betul. gitu. Iya, iya. Iya, Mm-mm. Mm-mm. Oh iya. Tasik teh ada Pak siapa? Erli, Bu Erli. Arif ya. Saya pernah ke Tasik ya. Kota. Kota Arif iya, saya Bu, yang di Matan Jaya itu. Bedah Iya. ini ya. Pak Arif ya, betul ya? Tidak ada ini Pak, apa namanya penyegaran pengurus gitu nggak ada Pak ya? Iya iya. Dulu saya iya, perlu dibangunkan, Pak. Iya, wagon. Iya iya. Kira-kira Bu, supaya kita ada gambaran, ya walaupun ini pertemuan awal ya, ini kan bulan Agustus nih. Mungkin jangan terlalu lama ya, karena September gitu atau akhir Agustus. Untuk silaturahmi. Oh, silaturahim dulu ya, sehingga di September bisa kita laksanakan, insya Allah webinar kita yang pertama gitu ya. Nanti mangga nanti Bu Gende enaknya topiknya apa yang paling urgent dan bagusnya menjadi pembuka webinar gebrakan pertama kita gitu. Misalkan akhir Agustus, September kita udah mulai webinar ya, yang pertama. Webinar. Kalau misalnya ya koordinasinya akhir Agustus gimana ya? Iya, sekarang kan bisa 2 minggu lagi ya. Jadi kita persiapkan untuk perkenalan dengan para ketua. Iya. Terlalu cepat apa gimana ya, Bu? Enggak sih, insya Allah kalau Bu, ya. Akhir Agustus ya? Iya, jadi September udah itu Bu Gende. Sudah launching. Webinar pertama ya? Iya. Apa kira-kira yang guru-guru sedang ya butuhnya banyak yang dibutuhkan ya aplikasi PJJ ya model pembelajaran PJJ tapi satu-satu misalnya apa yang prioritas gitu ya yang bisa yang tadi Bu Yanti tekankan benar-benar bisa diaplikasikan begitu. Nanti webinar selanjutnya mungkin best practice-nya gitu ya. Tadi Bu Gende kalau sebulan sekali kayaknya gitu. Ya, 12 kali ya sebulan sekali mah ya. Kitanya juga repot sebulan sekali mah. Kecuali tanpa sertifikat tapi tidak berkesan kayaknya ya kalau tanpa teh ya tidak ada kenang-kenangan gitu ya. Iya, terus dihitung untuk kenaikan pangkat itu kan 32 jam. Bisa begini enggak Bu Riris? Gimana? Misalnya berseri. Ya, jadi berseri nanti dalam setahun itu misalnya bisa jadi 2 sertifikat misalnya Bu yang ada JP-nya. Supaya bisa dimanfaatkan. Biasanya mah nggak sabaran Bu Hayati, setahun mah
pengen nanti cepet-cepet gitu kan guru-guru mah sebulan teh berat 3 webinar. Dah sebulan juga pengennya mah cepet-cepet dapat gitu. Ya kita teh ya. Boleh boleh betul gitu berseri ya. Apalagi Iya, kata Bu Yanti tadi 32 ya, 32 jam. 32 Tapi JP Bu, ya. sebetulnya kalau memang materinya itu dibutuhkan Bu untuk diaplikasikan di kelas, walaupun Mm-mm. tidak 32 jam sih Mm-mm. sebetulnya pasti banyak yang tertarik Iya lah. sih, Nggak semua betul. guru fokusnya hanya sertifikat sih kalau saya Betul, rasa. betul, betul, Maksudnya betul. gini Bu Yanti, jadi sambil ini menyelam minum air. Ada ininya gitu ya yang bisa Buat didapat. serial ya Bu. Iya Iya. gitu. Ya, semangat Ada Bu, kan? boleh didukung. Saya pernah ikut webinar itu sejam 2 jam setelah saya selesai itu sertifikat sudah langsung terkirim. Ada kan Pak Asep aplikasinya? Banyak. Itu Ada ya langsung aja. Oh, dari apa tuh Pak? Oh, ya. Hmm. Mm-mm. 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 Iya, iya, iya. Selesai. Mm-mm. Oh, gitu. Wah, udah no komplain berarti ya, udah sip betul. Iya, iya, iya. Nah, itu sudah benar ya. Oke. Ya, Cakep tuh Bu siap Gende dan tuh. cerdas. Jadi berarti bisa sebulan sekali Bu Gende tuh kalau sertifikatnya cepat mah. Iya, iya, iya. Banyak banget. Boleh Pak, saya ikut pelatihannya Pak. Kapan ikut Tuh. pelatihannya Pak? Mohon, mohon. Nah, mungkin supaya bervariasi webinar kita betul dari kita untuk kita yang tadi Bu Yanti sampaikan cakep banget best practice sharing PTK dan metode atau strategi pembelajaran. Tapi kayaknya narasumber dari luar juga tetap dinantikan ya. Ya dari UPI kira-kira yang bisa dicolek yang bisa dimintai Bu Ika mungkin gitu ya. Kalau nggak sibuk. Udah sibuk banget Bu beliau ya. Vinita bisa Bu, Bu Vinita, Bu Ika, Padi di Bu Vinita, iya. Oh iya Pak dari Gumawang, aduh. Wow, Pak Gumawang. Bu Riris itu Gumawang juga susah. Iya. Jadwalnya berat banget. dari Unpas istrinya. Beliau pas ya mungkin karena saya ada teman yang memang dekat dengan beliau, ada yang beritahu bahwa bahasa Inggris ganti kepengurusan dengan bersedia sekali katanya mengadakan kerjasama dengan Fakultas Bahasa Unpas. Siapa namanya Bu? Bu Seni, ya, Bu Seni, Bu. Oh, Ibu Seni ya. Saya dulu juga sama Bu Seni waktu ini sertifikasi. Istrinya. Iya, putrinya Pak Putrinya Pak Haidar almarhum ya. Oh, iya, iya. Oh, alhamdulillah ya, narsum mah inilah nggak kekurangan ya, tinggal jadwalnya paling ya mengikuti beliau-beliau bisa di booking dari jauh hari gitu ya. Apalagi ya. Itu penunjang lah Pak Asepnya. Paling nanti kita mau fokuskan kalau udah kurikulum paradigma baru ini sudah dipastikan akan diterapkan di sekolah non PK juga. Nah, boleh nanti turun tuh Bu Yanti dengan ilmunya tentang capaian pembelajaran yang Masya Allah gitu itu mah butuh kerja bareng, nggak bisa dianalisis sendiri gitu kan. Beda dengan KD, kalau KD mah dilihat sendiri juga poin-poinnya udah ngerti. Kalau capaian pembelajaran makan ya mungkin Bapak Ibu sudah melihatnya kalau terutama yang di SMKPK mantap kan narasinya, redaksinya butuh analisis bareng di MGMP. Butuh pasti guru-guru butuh bimbingan, butuh dari yang sudah melaksanakan. Betul ya Bu Yanti tadi sih betul. Jadi SMKPK itu akan menjadi pelopor atau garda terdepan gitu ya tadi. Oh ini udah dilaksanakan, udah berdarah-darah nih gitu ya. Setahun ini melaksanakan kurikulum paradigma baru. Nah tinggal nanti di-share ke teman-teman yang baru mau akan melaksanakan di tahun pelajaran ke depan gitu. Saya sih punya feeling kayaknya as soon as possible nih Jawa Barat ini nggak mau lama-lama gitu. Terutama saya dengar dari itu ya para inohong yang
waktu itu ikut sinkronisasi kurikulum. Sudah sekolah non PK juga ikutan aja, ngapain nunggu lama gitu. Waduh, ini kan butuh persiapan. Kalau yang sekolah PK aja mengikuti pelatihan berhari-hari gitu, nggak bisa langsung diterapkan tanpa disiapkan. Nanti malah menjadi berat begitu ya. Betul. Nggak boleh sayang. Iya Kan nih, sampai jam udah 12, malam. sampai jam 12 malam kan Pak Asep? Salah ya? Kalau sudah kumpul itu aduh ya. Serasa Seru malam banget. minggu ya. Ini kopi udah gelas keberapa Bu Gende? Udah cukup 11. Menurut Bu Gende kira-kira topik apa yang lebih urgent untuk gerakan pertama webinar kita insya Allah setelah Bu Tuti menjadwalkan silaturahim? Kalau menurut saya sih, walaupun istilahnya apa ya, yang kurikulum paradigma baru itu memang mungkin nanti timingnya kalau sudah resmi gitu ya. Betul, Tapi betul. untuk ngawahannya mungkin yang English for Specific Purpose-nya udah bisa kita coba. Jadi ISP-nya guru ya. udah mulai mengarah bahasa Inggris itu nanti bakal menjadi mata pelajaran di kejuruan kan. Jurusan. Iya, jadi udah mulai bisa persiapan nih dari sekarang. Bahan-bahan ajarnya tuh sudah bernuansa jurusan yang masing-masing. Jadi itu bisa Iya. dibilang kalau English for Specific Purpose kan dibilang berat banget juga enggak. Tapi Gimana dibilang ringan kitanya juga meramu? enggak gitu. Betul. Iya. Awal pertama mungkin enggak terlalu, kita kan fokusnya lebih ke eksistensi, kita nancepin dulu bendera lah istilahnya ya. Setelah sekian Merdeka. lama. Dari pengurus yang lama juga sempat vakum juga kan, kemudian pindah ke yang baru nih, kita mau mulai menyuarakan lagi. Tapi kira-kira cukup greget nggak gitu tema ini? Kalau menurut saya sih ini cukup penting untuk diangkat. Tapi tinggal kita putuskan nih, cukup greget nggak untuk menarik orang-orang itu mendaftar. Iya. Di awal nih ya, sebagai awal ya. Saya khawatirnya karena ini baru diterapkan di SMKPK itu pun di kelas 11-12, kelas 10-nya masih sama dengan SMA, mungkin belum terlalu kepikiran ke sana. Kecuali memang guru-guru itu sudah meng-ISP-kan diri begitu ya. Walaupun nggak disuruh misalkan KD-KD kita umum, general, tapi mereka merasa anak akan lebih tertarik jika dikaitkan dengan jurusan mereka. Sangat relevan Bu Gende, betul. Ya. Oh Bu Riris, maaf. Jadi kalau yang saya tadi menurut Bu Riris bagaimana? Yang kelas 10 masih seperti SMA ya? Betul. Oh, kalau terakhir yang saya peroleh Bu, jadi sekarang itu mulai dari kelas 10, 11 dan 12 untuk bahasa Inggris dan matematika itu sudah kejuruan Bu. Gimana Bu Yanti? Saya belum dengar info itu. Kalau dari info terakhir masih umum, kelas 10-nya ya Bu Hayati. Itu ada ininya nggak? Kalau ada. Memang Bu kan matematika, bahasa Inggris itu udah integrated ya sama pelajaran jurusan. Tapi kalau penguatannya kelas 10 itu masih GE. Jadi kalaupun mau disangkutkan dengan ISP di kelas 11-12 ya mungkin itu tergantung kebijakan di kurikulum operasional sekolahnya. Memang kan tidak disarankan untuk tiap-tiap sekolah yang PK itu merumuskan apa yang menjadi CP-nya atau yang menjadi pilihan kompetensinya dengan tim MGMP. Tapi mungkin yang kita eksekusikan kan nanti dengan CP yang dipilih atau yang satu nuansa, minimal kita tahu nih bagaimana membuat kegiatan pembelajaran yang student centered kemudian menarik gitu. Fokusnya ke situ ya. Betul. Soalnya saya pernah ini Bu, saya ikutan yang waktu itu ada webinar kementerian. Nah, itu dikatakan oleh pembicaranya bahwa katanya banyak yang bingung, katanya kalau kelas 10 dibuat masih sama seperti SMA. Jadi akhirnya kebijakannya yang kelas 10 juga sudah mulai kejuruan. Nanti ya saya ada itunya, nanti saya share lah. Saya cari dulu di mana, nanti saya share di grup ya Bu ya. Atau lihat di struktur kurikulumnya aja bisa Bu kelihatan bahasa Inggris di kelas 10 dia masih di atas Bu. Iya, tapi ke Buris kalau kita lihat dari CP-nya ya kan mengacu kepada CIFR ya Buris ya. Berarti itu kalau kita berangkat dari CP, kalau yang bahasa Inggris memang rambu-rambu dari pusatnya itu CP itu ya Buris ya. Iya, betul.
Itunya, apanya, kitab sucinya tanda kutip ya. Jadi yang Iya udah betul. dibuatkan, disiapkan. Sip sip Mudah-mudahan sip. nanti meeting yang minggu depan mungkin Bu Riz kita dapat Boleh penjelasan. nih, kayaknya mau dirutin kan ini ya tiap malam apa nih? Jangan malam deh kalau bisa pada hari apa ya? Hari apa ya? Iya. Oh, atau gantian aja nggak terlalu malam, nggak selalu malam gitu ya? Biar Bu Tuti ya. Biasanya kalau misalnya siang gitu jam berapa ya Bu? Kalau ini malam Enggak sih, atau saya numpang wifi di sekolah gitu maksudnya. tadi saya ini perdana gitu karena takut Iya, pada hmm, sibuk ya. iya pada sibuk aktivitas. Iya. Kalau memang semuanya pada kita hayu aja, Bu. Iya. Tapi kalau WFH mah ya seharian di rumah mah enggak anytime. Siap. Oke. Berarti jangka pendeknya mungkin siap-siap itu ya, yang silaturahim dengan Ketua MGMP itu ya Bu Tuti ya. Ya, Akhirnya. terus kemudian tadi untuk webinar pertama mungkin kalau mau gitu ISP itu setidaknya gambaran awal lah buat seluruh guru gitu. Sebelum nanti jadi pas begitu ada PK secara global itu mereka maksudnya itu ke sini gitu. Jadi mereka sudah ada dasar. Iya, atau kalau mau dibalik gini misalkan kalau untuk ISP itu kan masih jangka panjang ya untuk penerapan kepastian dari provinsi untuk seluruh sekolah aja belum ada, baru sekolah PK. Kalau misalkan didahului dengan hal yang dibutuhkan guru-guru benar-benar sekarang saat PJJ ini begitu ya, atau saat walaupun udah PTM kan sangat terbatas. Kira-kira mungkin lebih mengarah ke hal teknis pembelajaran ya, walaupun ini banyak sekali webinar tentang itu, tapi kita ingin yang khas bahasa Inggris gitu. Apa sih yang kira-kira bisa guru terapkan atau model pembelajaran yang tadi tidak hanya teoritis, sintaks-sintaksnya itu benar-benar aplikatif gitu. Cuman mungkin gimana Bu Gende? Apa terbayang nggak narasumber yang misalnya nih kalau mau langsung keluar gitu ya, itu siapa yang suhunya di bidang itu gitu. Atau kalau dari kita untuk kita juga mangga langsung ke best practice-nya gitu. Cuman kalau guru-guru biasanya untuk awal itu lebih senang ada apa sih narsum yang dinantikan gitu. Atau mungkin ini ya gimana? Simulasi belajar ya. Oleh. Betul. Jadi kayak webinar simulasi pembelajaran langsung ya. Hybrid gitu ya. Jadi langsung kita blended atau hybrid. Boleh. Ya. Bu Riz kan kalau misalnya kita lihat kan saat kita menuliskan guru melakukan leveling ya. Untuk leveling aja sepertinya masih banyak yang masih luput dari mereka gitu. Untuk gaya belajar aja nggak setiap guru expert untuk memahami bagaimana memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Dalam satu kelas ya, berdasarkan fase, kadang yang masih bingung juga. Ini fasenya harus semua fase kah ada di kelasku gitu ya? Atau misalnya dengan leveling yang 3 tengah kurang dengan yang high achievers-nya itu juga masih bingung. Jadi memang saya setuju kalau simulasi itu lebih menjadi core-nya nanti gitu untuk sekolah PK. Betul. Iya. Cuman gimana nih Bu Yanti, kalau kita nggak fokus ke PK dulu supaya bisa menjangkau semua SMK, apalagi gebrakan awal. Kalau yang saya lihat sih gebrakannya ya seperti tadi flip classroom-nya aja Bu, karena kan memang hampir semua sekolah menerapkan tatap maya, tapi di tatap mayanya itu banyaknya tidak benar-benar menarik atau misalnya dengan waktu yang sedikit itu bagaimana bisa itu dia pembelajaran yang menarik. Betul. Jadi bisa diaplikasikan ke semua SMK, PK maupun non PK, boleh blended, boleh split learning atau apapun istilahnya hybrid gitu ya. Cuman mereka butuh lihat simulasinya tadi dalam jangka waktu misalkan berapa biasanya Bu Gende? 30 menit gitu simulasi. Kita pernah kan dulu ya Bu Gende ya, waktu simulasikan apa dan itu seru sekali. Iya, sudah sering dengar flip learning itu memberikan dulu materi untuk dibahas siswa dan seterusnya, tapi kadang-kadang dalam pelaksanaannya tidak terarah gitu atau kurang terarah gitu ya. Nah itu yang perlu juga. Jadi mungkin gini Bu Riris, kita bisa kondisikan peserta itu seperti siswa, jadi mereka merasakan. Dari dalam satu kali webinar tuh bisa kita sajikan
jangan hanya satu gitu. Betul, Tapi betul. contoh kayak flip classroom biar kerasa sekali nih flip classroom itu seperti apa. Kemudian dikondisikan kalau misalnya full online itu seperti apa. Jadi nanti mereka dengan pengalaman dari contoh 2 atau 3 model, mereka bisa membandingkan dan memutuskan sendiri mana yang mau mereka pakai. Ya, betul, betul. Jadi experience langsung ya. Oh, kayak gini. Berarti mereka nggak bisa begini, nggak boleh begini kalau saat misalkan mereka melakukannya. Iya, boleh. Misalkan 90 menit webinar gitu ya. Atau 2 jam lah biasanya ya, Ya, 120 2 lah. jam nanti 2 ada jam. pasti ada teorinya dulu Iya, kan, maksudnya iya. pengantar lah. Nanti setelah itu Heeh, langsung simulasi, habis itu ganti simulasi. lagi Betul. simulasi. Nanti Iya. di bagian akhir mereka bisa kita kasih kesempatan untuk reflecting. Menyimpulkan, iya, 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 visualize betul. dan Iya. seperti Coba saya ingat waktu Bu Gende simulasi itu ada yang apa ya, anak nakalnya itu siapa waktu itu Bu Nining ya, yang agak-agak mendistract itu. Pak Asep yang dari Tasik. Oh iya itu, aduh saya bilang ini jadi agak sedikit tapi nggak apa-apa itu memang realnya dalam kelas kadang-kadang ada anak yang kayak gitu ya. Cuman untuk mengefisienkan waktu untuk begini orangnya cool gitu ya, nggak nggak mudah. Saya yang kesel waktu itu, aduh ini lagi belajar ya. Itu ininya aja, bumbunya. Sudah malam. Mungkin dicukupkan aja ya Pak ya, apa nanti Pak Asep nantang nih, Pak Asep Semangat. nantang nih. kalau Mungkin.
Ya, terima kasih Pak Asep atas ringkasannya. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Tadi sudah memaparkan program-program, sudah diskusi juga. Karena ini waktunya sudah malam ya, khawatir Bapak Ibu mungkin dengan sudah waktunya istirahat. Karena memang kalau sudah berkumpul itu kita tuh seru banget menyampaikan ide-ide dan juga rencana-rencana gitu. Pokoknya saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Kesimpulannya mungkin untuk akhir Agustus kalau semua sudah sepakat, kita akan mengadakan silaturahmi virtual, koordinasi virtual dengan para ketua kabupaten MGMP bahasa Inggris kabupaten dan kota. Seperti tadi, mungkin koordinasi intensnya itu bisa kita laksanakan di WA group, di WA pengurus, mau seperti apa dan persiapannya bagaimana. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua, dan juga kepada Pak Asep sudah mengordinasikan dari mulai persiapan dan juga pokoknya merangkap sebagai host, sebagai notulen dan semuanya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau saya banyak salah kata atau juga mungkin belum memadai dalam menyampaikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya. Ini nunggu sama Pak Asep aja keluarnya. Ya, Pak Asep tutup dulu aja. Pantun Pak, pantun. I'm sorry 3 gitu Pak.